Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah studi Islam liberal yang beranggotakan saya, Siti Hoiriah dengan NIM 21101021 dan Vicky Alia Tahta Aunilah dengan NIM 21101015. Beberapa pendekatan mengkaji Islam liberal. Islam liberal lebih bisa menerima bentuk negara sekuler yang dipandang lebih unggul dari bentuk negara ala kaum fundamentalis. Nomenklatur Islam liberal sebagai sebuah penanda bagi aliran pemikiran Islam modern yang dipopulerkan oleh seorang intelektual Muslim India, Asaf Ali Asghar Faizi pada 1950-an. Faizi memperkenalkan istilah Islam liberal sebagai sebuah upaya mendekati Islam melalui berbagai pendekatan modern dan melakukan refleksi historis kritis terhadap berbagai wacana keagamaan kontemporer yang berkembang. Setidaknya ada 6 tema utama yang menjadi perhatian Faizi sebagai basis signified bagi Islam liberal. Yang pertama, kajian kritis atas sejarah agama-agama atau the history of religions. 2. Kajian perbandingan agama-agama Semitik atau the comparative study of Semitic religions. 3. Studi bahasa-bahasa Semitik dan filologi. 4. Pemisahan hukum dan agama. 5. Menguji kembali syariat dan pemikiran kalam atau teologi Islam. Dan 6. Menafsir ulang kosmologi dan sains. Berbeda dengan Faizi, Leonard Binder 1988 menawarkan pendekatan lain terhadap Islam liberal. Menurutnya, Islam liberal adalah sebuah gagasan dan gerakan keagamaan dalam Islam modern yang menjadi subordinat dari gagasan-gagasan dan gerakan serupa di Barat. Islam liberal dalam konteks ini dapat dipandang sebagai berwajah ganda atau menerima ide-ide Barat sekaligus mengeliminasi dampak buruk modernisme demi kemajuan dunia Islam. Dalam menanggapi berbagai isu antara lain, yang pertama, ideologi liberalisme, 2. Wacana dan tafsir orientalisme terhadap Islam dan dunia timur pada umumnya, 3. Idealisme sosialisme marxisme, 4. Developmentalisme dan modernisasi serta ketimpangannya dalam aplikasi di dunia ketiga, 5. Ideologi nasionalisme, 6. Ideologi pragmatisme dan 7. Sekularisme politik global. Pendekatan ketiga Carles Krugman 1998. Ia menguji pemikiran Muslim liberal dari sudut pandang tradisi Islam. Dan Muslim liberal dipandang sebagai bagian dari Islam itu sendiri. Krugman memandang Islam liberal sebagai the third tradition yang sering diabaikan dalam perdebatan dan diskusi tentang Islam. Dua tradisi interpretasi sosio-religius lainnya yang meramaikan perbincangan tentang Islam adalah Islam adat yang ditandai oleh kombinasi kebiasaan kedaerahan dan kebiasaan yang juga umum dilakukan di seluruh dunia Islam, dan Islam revivalis atau revivalis Islam juga bisa disebut dengan Islamisme, fundamentalisme, dan Wahabisme. Sebagai tradisi ketiga, Islam liberal mendefinisikan diri sebagai berbeda secara kontras dengan Islam adat dan menyerukan keutamaan periode Islam awal untuk menegaskan ketidakabsahan praktik-praktik keagamaan masa kini. Kajian lain yang berkenan dengan gagasan Islam liberal dalam konteks keindonesiaan adalah karya George Burton 1999. Karya ini secara spesifik menelusuri ikatan historis antara Islam liberal dengan aliran neomodernis yang digagas oleh Fazlur Rahman. Paradigma neomodernisme sebagaimana digambarkan Rahman melukiskan gerakan pemikiran Islam liberal dan progresif yang muncul setelah modernisme klasik dan merupakan sintesis antara wawasan Islam tradisional dengan penekanan modernisme atau rasionalitas dan ijtihad atau interpretasi individu Al-Quran yang komprehensif, konseptual dan terus-menerus, dan dengan melalui kajian mendalam terhadap 4 tokoh utama Nurhalis Masjid, Abdurrahman Wahid, John Effendi, dan Ahmad Wahid, Burton menangkap prinsip-prinsip sentral Islam liberal dan progresif antara lain suatu komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan, serta keyakinan akan pentingnya kontekstualitas ijtihad atau suatu pemerintahan terhadap pluralisme sosial dan pluralisme dalam agama-agama, dan pemisahan agama dari partai politik dan posisi non-sekretaris dari negara. Perdebatan tentang Islam liberal di Indonesia yang kini sedang menjamur dan banyak mendapat pro kontra, baik dari kalangan tradisionalis, post-tradisionalis, maupun revivalis dan modernis sendiri, lebih merupakan representasi dari pendekatan ketiga yang ditawarkan Krugman utamanya, dan sedikit dari Burton,
jaringan Islam liberal yang berawal dari dan didukung komunitas Utan Kayu berada dalam kerangka Guzman. Dan Burton dengan pengecualian bahwa jaringan Islam liberal tidak begitu concern terhadap wawasan Islam tradisional. Jaringan ini sedang giat menyebarluaskan gagasan, gerakan dan agenda aksi Islam liberal melalui berbagai program, melalui dari rekonstruksi tafsir liberal hingga program advokasi berkaitan dengan isu-isu. Seperti pertama, menentangkan teokrasi yang menjadi cita-cita sosiopolitik kaum radicalis. 2. Memaknai dan membangun demokrasi. 3. Menggagas kesetaraan gender dan kritik atas relasi kuasa antara pria dan wanita, serta pemberian hak-hak bagi kaum perempuan. 4. Kebebasan beragama dan perlindungan atas hak-hak non-muslim. 5. Kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan. Dan 6. Pentingnya progresivitas bagi kaum muslim. Selanjutnya, latar sosial Islam liberal. Pandangan-pandangan Islam liberal yang telah dipaparkan sebagian di muka muncul secara independen hampir di seluruh dunia Islam. Kemunculannya secara simultan adalah karena didukung 3 faktor perubahan sejarah selama 3 dekade yang lalu. Pertama, semakin meluasnya institusi pendidikan tinggi di dunia Islam yang telah memecahkan kejemuan dan monopoli institusi-institusi keagamaan tradisional dalam ilmu-ilmu keislaman, seperti madrasah, zawiyah, dan pesantren. Sebagian mereka bukan berasal dari latar belakang ilmu-ilmu keislaman. Sebagai contoh, Nurhalis Masjid, murid dari Fazlur Rahman di Chicago, yang mempertahankan kebebasan berpikir dengan mengutip pidato seorang jaksa terkemuka Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes, 1809 sampai 1894. The ultimate good desire is better reserved by free trade in ideas that the best test of truth of market. Nurhalis mengatakan lebih lanjut bahwa di antara berbagai kebebasan yang dimiliki individu, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat adalah yang paling berharga. Kita punya keyakinan kuat bahwa semua gagasan dan bentuk pemikiran yang paling asing sekalipun harus diberi sarana ekspresi, karena boleh jadi gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran semacam itu yang pada awalnya dianggap salah, suatu saat mempunyai kemungkinan untuk menjadi benar. Barangkali ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat dari Allah. Faktor lain dalam kebangkitan Islam liberal adalah kegagalan ideologi-ideologi alternatif. Ini khususnya semakin timbulnya keraguan terhadap rezim-rezim Islam yang tidak dapat memenuhi janji-janji mereka. Ketidakpuasan paling utama atas Muslim fundamentalis adalah Iran. Revolusi Iran pada 1979 telah memunculkan harapan besar di kalangan Islamis di Malaysia, Afrika, dan seluruh dunia Islam. Iran adalah sebuah pertunjukan dan teladan utama bagi gerakan Islamis. Sejak abad 7, sebuah masyarakat Islam sejati telah berupaya dibangun, tapi sangat menyakitkan ketika mereka mendapatkan impian mereka tak terpenuhi. Berbagai contoh ilusi yang menyakitkan ini telah melahirkan pandangan-pandangan liberal. Misalnya Abdul Karim Soros, orang yang pada tahun-tahun awal sangat mendukung Republik Islam Iran. Soros berpartisipasi aktif dalam melakukan reorganisasi revolusi di berbagai universitas di Iran yang melibatkan banyak profesor atas nama pemurnian ideologi. Namun, pada akhirnya para pendukung setia Republik Islam ini mengalami keraguan sebagaimana Soros. Soros mulai mengkritik pemerintah dan terus mengumandangkan pentingnya reinterpretasi hukum Islam dan menyerukan kebebasan akademik dan intelektual, sehingga universitas-universitas yang pernah direorganisasinya tidak lagi diakui. Kecewanya terhadap Republik Islam Iran telah memupus harapan dan aspirasinya. Dalam sebuah wawancara, Soros menolak bahwa dirinya terlibat aktif dalam reorganisasi universitas-universitas di Iran. Republik Islam Iran tampaknya tidak saja membelenggu ideal-ideal liberal, bahkan juga membabat memori ideal-ideal kaum Islamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Agatata Aumrah dengan NIM 2110115, program studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kelompok dengan tema Tokoh-tokoh Islam liberal dan tantangan Islam liberal. C. Tokoh Islam liberal di Indonesia dan sepak terjangnya, baik yang senior maupun juniornya, yang masih aktif maupun sudah meninggal, untuk para pendiri maupun penerus jejaknya. Merekalah yang sadar maupun tidak sedang melakukan upaya pembusukan bangunan Islam dari dalam. A. Untuk para pelopor: Abdul Mukti, Abdurrahman Wahid, Ahmad Wahid, Johan Effendi, Harun Nasution, M. Dawam Raharjo,
Munawir Ghazali, Mukhlis Majid. B. Untuk para senior, Abdul Munir, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Alwi Abdurrahman Syihab, Azyumardi Azra, Gunawan Muhammad, Jalaluddin Rahmat, Kausar Azari, Komaruddin Hidayat, M. Amin, M. Syafi'i Anwar, Masdar Mas'udi, Muslim Abdurrahman, Nasaruddin Umar, Said Akil, Zainun Kaman. C. Untuk para penerus ataupun yang memperjuangkan, Abdul Ghazali, Ahmad Fuad, Ahmad Gaus, Ahmad Sahal, Bahtiar Effendi, Budi Munawar, Deni J.A., Fatimah Usman, Hamid Basyaib, Husain Muhammad, Ihsan Al-Fauzi, M. Jadul Maula, M. Lutfi, Muhammad Ali, Mun'im A, Nom Darol, Rizal Malaranggeng, Saiful Siti Mulia, Sumanto Al-Jutubi, Taufik Adnan Amal, Ulil Absyar, Zuhairi, dan Zuli Qadir. D. Tantangan Islam liberal. Istilah Islam liberal tadinya tidak terlalu dikenal dan diperhatikan orang di Indonesia, apalagi jumlah pendukungnya amat kecil. Dapat dihitung dengan jari. Istilah itu justru menjadi amat populer setelah dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa fatwa liberalisme adalah sesat dan penganut paham itu adalah haram hukumnya. Jadi terlepas dari perdebatan tentang fatwa itu, istilah Islam liberal di Indonesia justru dipopulerkan oleh pihak penentangnya. Memang terkadang suara mereka pun nyaring bunyinya. Seperti diketahui, istilah neomodernis berasal dari Fazlur Rahman, seorang tokoh neomodernis muslim asal Pakistan yang terakhir menjadi guru besar studi keislaman di Universitas Cisaku. Fazlur Rahman, sebagaimana kutipan oleh Barton, membedakan gerakan pembaharuan Islam dalam 2 abad terakhir kepada 4 macam, yaitu revivalisme Islam, modernisme Islam, neorevivalisme Islam, dan neomodernisme Islam. Dengan revivalisme Islam dimaksudkan gerakan pada abad ke-18 yang diwakili oleh Wahabiyah di Arab, Sanusiyah di Afrika Utara, dan Fulaniyah di Afrika Barat. Sedangkan modernisme Islam dipelopori oleh Sayyid Ahmad Khan di India, Jamaluddin Afghani di Timur Tengah, dan Muhammad Abduh di Mesir. Adapun neo-revivalisme diwakili oleh Maududi dengan organisasinya yang terkenal Jamaatin Islam di Pakistan. Kemudian neomodernisme Islam, contohnya ialah Fazlur Rahman sendiri, dengan karakteristik sintetis, progresif, dari rasionalitas, modernis dengan ijtihad dan tradisi klasik. Meskipun tipologi Fazlur Rahman ini dimaksudkan untuk seluruh dunia Islam, tetapi tipologi keempat diwakili juga oleh tokoh-tokoh Indonesia, khususnya 4 orang yang disebutkan di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.